Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan apa yang kita bahas. Bagaimana seorang wanita yang pernah diperkosa bisa mengatasi kepahitan masa lalunya dan bangkit dari keadaan dan pada akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Olive, I want you to share again how you restore your own life after you are being raped by somebody, and how you see your past, how you see your pain, and in the light of the Word of God now, what you can say about the past struggle that you already face. Apa yang Anda bisa katakan dengan pengalaman masa lalu yang sulit? My past struggle is, I can say that I can only be here today and be confident in speaking about what happened to me in the past years only because of the grace of God. Jadi mengenai masa lalu saya menyadari bahwa saya bisa ada sekarang saat ini di sini. Saya tahu betul bahwa itu oleh karena anugerah Tuhan. And how the hope that we have in Him liberates me. Jadi bagaimana pengharapan yang kita miliki dalam Yesus itu membebaskan saya. And also the people that stood by me, that really helps me gain my strength. Jadi bahkan orang-orang yang mau berdiri bersama-sama dengan saya itu memberikan saya kekuatan. I never forget what my pastor said. He said, if you overcome this, it becomes your ministry. Dan saya tidak pernah lupa apa yang dikatakan oleh gembala saya. Kalau kau bisa melewati hal ini, maka itu akan menjadi pelayananmu. Because only me could understand how these women are feeling, how these men are feeling when they've been raped. Ya, karena sekarang saya yang bisa merasakan bagaimana ketika seseorang pria atau wanita itu mengalami pelecehan seksual atau diperkosa. Because they said professionally, people can just talk from the head. Ya, mungkin secara profesional mereka bisa teori dari pikiran mereka sendiri. And sometimes it makes a difference when people know that you're talking from the heart. Kadang-kadang orang bisa akan membedakan ketika Anda berbicara dari hatimu sendiri. It makes a difference when they know that you've been through it and you are byproduct of of how you overcome it. Jadi itu akan membuat orang akan melihat sebuah perbedaan bagaimana Anda sudah melewatinya dan Anda sudah berhasil melewatinya. In other words, your experience, your past difficulty become part of wisdom or equipping you to do the ministry to those who suffer the same thing like you. Saudara-saudara, kadang-kadang pengalaman masa lalu, kegagalan masa lalu, kesulitan masa lalu bisa dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi kita sehingga kita bisa melayani orang-orang seperti yang pernah kita alami atau yang mengalami apa yang kita alami. Now, I want to ask you one more questions. Have you ever met the man who raped you after that? No, my case is still open back at home. Jadi saya belum pernah ketemu dengan orang yang memperkosa saya itu. Nggak pernah ketemu. I heard that the baby finally passed away. Yes. How you deal with that? Saya mendengar akhirnya bayi yang dilahirkan oleh Olive akhirnya meninggal dunia. Nah, bagaimana Olive menghadapi kenyataan itu? It's hard at times, but because there were words spoken over me before she passed away. Jadi waktu itu anak saya sebelum dipanggil oleh Tuhan, itu situasi yang sulit bagi saya karena ada banyak perkataan-perkataan yang negatif yang dikatakan kepada saya. And part of the word that was spoken to me whilst we were nursing her at her last moments. Jadi salah satu perkataan yang diperkatakan kepada saya ketika saya merawat dia di saat-saat terakhirnya adalah, it's how I ended up here in Indonesia. Akhirnya dia bisa ada di sini di Indonesia. Yes. As we are nursing her, my dad invited us to go and attend a mission conference. Jadi ketika saya merawat dia, saya punya bapak itu hadir dalam sebuah seminar konferensi. At that time, we were still praying for God's healing over Abigail. Jadi waktu itu kami berdoa untuk kesembuhan dari anaknya. By the way, what was her sickness? Her sickness was brain tumor, and it's a rare one that she's the only one that has it. Jadi anak saya itu ada seperti tumor di kepalanya dan itu dia penyakit itu satu-satunya How old di was she kotanya. at that time? She was 8 years old. Wow. Jadi waktu itu umurnya 8 tahun. When she passed away, she was 9 days away from her 9th birthday. Wow. Jadi ketika dia meninggal itu 9 hari mau 9 tahun usianya. But building up to that,
we went to this conference, and it's the first time I met Pastor Paulus. Ya. Jadi waktu itu saya hadir di konferensi itu, dan itulah kali pertama saya berjumpa dengan Pak Paulus Wiratno. He spoke that night, and he said, "There's somebody in here that God put mission in his or her heart." Waktu itu dalam konferensi itu Pak Paulus berbicara bahwa ada seorang di ruangan ini yang Tuhan berbicara kepadanya, Tuhan taruh misi di hatinya. But God wants you to give him that one thing that's holding you back. Tetapi engkau harus bisa melepaskan sesuatu yang menghalangi engkau untuk melakukan misi tersebut. Many people went up, and I was one of them. Dan banyak orang akhirnya meresponi altar call, dan saya juga maju waktu itu. And I said to God, "You gave me Abby, and she is my responsibility." Dan saya berkata kepada Tuhan, engkau memberikan saya Abigail, dan itulah tanggung jawab saya. And please, if you really want me to go on missions, within 7 days, please give me an answer. Saya berkata kepada Tuhan, jikalau memang engkau menghendaki untuk saya pergi ke misi dalam 7 hari ke depan, tolong berikan saya sebuah jawaban. This was a Saturday night. Jadi waktu itu di acara seminar itu, konferensi itu hari Sabtu. And little did I know that God would give an answer in a different way. Tapi saya tidak paham bahwa ternyata Tuhan memberikan jawaban kepada saya dengan cara yang berbeda. During the prayer time, Paulus came up to me. Waktu dalam doa itu, Pak Paulus datang kepada saya. He prayed over me. Dia berdoa untuk saya. Amen. And one thing he said to me, by this time next year on your birthday, Dan Pak Paulus berkata kepada saya bahwa nanti ketika di ulang tahunmu, you will take your first mission. itu menjadi perjalanan misimu yang pertama. Amen. I didn't know about this will come true. Not until I realized when I came on this mission, my birthday was on the 14th of July. Dan saya benar-benar tidak menduga sebelumnya. Amen. Pada akhirnya perjalanan misi saya pertama terjadi ketika ulang tahun saya tanggal 14 Juli. And I had it here in Indonesia. Dan saya ada di sini di Indonesia. Luar biasa. So that was good. Yes. To me, it was like word that was spoken over my life have come in fulfillment. Jadi bagi saya perkataan yang disampaikan kepada saya itu akhirnya digenapi. And Wednesday before, leading on to when Abby passed away, somebody came up to our house and said, God said that He will take care of Abby for you. Amen. Hari Rabu sebelum anak saya dipanggil itu ada seseorang yang datang kepada kami dan berkata bahwa Tuhan akan merawat Abi anaknya. I was so excited thinking, oh yes, God will heal Abigail. Saya sangat antusias sekali ketika mendengar perkataan itu bahwa Tuhan akan menyembuhkan Abi anak saya. And on Sunday the following week, Lalu pada hari Minggunya, hari Rabu saya dengar, pada hari Minggunya, where the 7 days, exactly 7 days, tepat 7 hari yang saya minta kepada Tuhan, God called Abby home. Tuhan memanggil Abi ke I sorga. was sad I missed her in person, Yeah. Saya sangat sedih. Yeah. I Kehilangan. understood that. Yeah. but my heart was content knowing that God said He promised me that He will take care of Abby. Dan Tuhan meyakinkan saya bahwa Tuhan akan merawat Abi. Praise the Lord. Finally, the best thing is always from God, right? Yes. Tuhan tahu semua yang terjadi. Now, one more question. What is your dream for the future? Apa impianmu untuk masa depan? My dream in the future is to add values to anybody's life. Impian saya untuk ke depan adalah bagaimana saya memberikan makna kepada kehidupan orang lain. My passion is discipleship, Karena apa yang menjadi kerinduan saya, passion saya adalah memuridkan. and that I use every single opportunity that I get to share about God's, making disciples for Jesus. Saya akan membuat setiap kesempatan yang saya dapatkan, saya akan melakukannya bagaimana untuk memuridkan orang lain. Amen. Thank you very much for your sharing, and I believe that our listeners appreciate the story and the experience that you had, and we want to pray for you too, that God will use you. Okay? Yes. Kita akan berdoa. Mari saudara-saudara pendengar yang mendengarkan Making Life Better dimanapun Anda berada, kita akan berdoa buat Olive supaya Tuhan akan pakai sisa hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Let's pray.
Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, boleh mendengar kesaksian Olive. Kami berdoa agar kiranya Tuhan akan terus memakai Olive untuk menjadi berkat-Mu. As she really decide to be discipler, to disciple people, to help people growing in Christ, to help the unreached people find Jesus. Lord, I pray that Olive will be in your track and doing what God already put in her heart, and use her in a mighty way. In Jesus' name we pray. Amen. Olive, thank you very much for coming to our studio. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making